Kemudian hasil pembahasan, ini Bapak lihat ada eksplorasi tanaman kakao. Ini Bapak sarankan nanti diganti. Di sini kita coret saja dulu, nanti lihat perubahannya di bagian hasil pembahasan. Nah, ini lagi. Ini beberapa seminar belakang ini Bapak lihat. Ini kesalahan-kesalahan sederhana seperti ini, cuman terlalu sering dilakukan, makanya Bapak berani menyampaikan pada seminar SAIMA ini agar mahasiswa ini redaksional seperti ini tidak terjadi lagi. Penulisan daftar tabel. Penulisan daftar tabel itu kata-kata tabel di awal kalimat ini dia tidak perlu dicantumkan karena di atas ini sudah ada daftar tabel gitu. Jadi berarti sini 1 lokasi penelitian, 2 berarti kan ini tabel 1, tabel 2, tabel 3 sampai ke tabel 10. Jadi kata-kata tabel sini tidak perlu kita ulang-ulang gitu. Jadi ini dihapus saja. Oke, hal yang Bapak lihat juga, ini yang benar ada nih 1. Nah, ini kan sudah benar ini. Sebenarnya di sini juga memperlihatkan bagaimana SAIMA itu tidak konsisten, ya kan? Ada yang sudah bagus penulisannya itu, kemudian masih ada beberapa yang perlu dikoreksi lagi. Berikutnya, ini salah lagi. Kenapa sering? Nah, ini ada lagi. Lampiran 1, lampiran 2, sampai lampiran 9. Nah, karena sudah ada nih daftar lampiran. Kalau sudah ada daftar lampiran berarti 1 saja. Berarti lampiran 1, lampiran 2, sampai ke lampiran 9. Kemudian ini sudah sangat umum gitu kan. Ini spasinya 1,5 ini. Kalau yang SAIMA tulis ini dia tuh spasinya 2. Ya. Nah, kemudian ada lampiran, kemudian ada kata-kata tabel di dalamnya. Itu tak perlu SAIMA. Nah, kemudian untuk pendahuluan, Bapak itu berharapnya itu kita langsung ke substansi saja gitu. Artinya informasi-informasi yang bersifat umum, kemudian telah sering disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, menurut Bapak itu tidak perlu ditampilkan. Seperti paragraf 1 ini, ya, paragraf 1, kemudian sama paragraf 1, paragraf 2, kemudian ada di paragraf 3. Kemudian kalau Bapak menyarankan, bagusnya itu kita mulai dari paragraf 4 ini. Artinya kita lebih sudah spesifik langsung bercerita atau membahas tentang tanaman kakao di Provinsi Sumatera Barat. Ya, di Provinsi Sumatera Barat. Ini perhatikan penulisan nama ilmiah untuk penyebutan pertama kali dia itu harus italik ya. Aku sudah sarankan di sini. Kemudian tadi Bu Ulan juga sudah menyampaikan ini data tahun 2007, Pak Edwin juga sudah tadi, ini dicek lagi ya. Biasanya itu harus guna data yang mutakhir gitu. Artinya data-data yang terkini, biasanya 5 tahun terakhir. Kemudian sumbernya seperti kata Bapak Edwin tadi, Bapak penguji yang kedua itu bisa diambil dari BPS. Cuma saudara harus hati-hati, BPS itu datanya sudah diolah gitu. Sudah ada di penyajian datanya itu bukan data mentah lagi gitu, sehingga sering ada perbedaan-perbedaan seperti tadi. Sudah tampilkan misalnya luasnya di Studio Limonagari itu dia 110, ternyata kalau di data di statistik ternyata 412. Itu hal yang biasa, bukan pertama kali kita temukan adanya kontradiksi data itu, karena biasanya dia tergantung dari sumber data kita ya. Nah ini dia yang tadi itu cukup banyak Bapak lihat, karena memang SAIMA bercerita tentang data-data ini, banyak Bapak lihat kesalahan di dalam penyajian data itu. Dia harus konsisten melihat data-data yang digunakan itu. Di sini penulisan Provinsi Sumatera Barat konsisten ya, ada yang dia tulis Sumatera Barat, ada yang tulis Provinsi Sumatera Barat, jadi konsisten saja. Kalau akan dituliskan kata-kata provinsi, maka disarankan semuanya tuliskan saja kata-kata provinsi. Kemudian di paragraf 2 halaman 10 ini menurut Bapak kalimat terakhir ini tidak perlu lagi ditampilkan. Ya. Tidak perlu lagi karena ini tidak ada hubungannya. Kemudian ini ada penulisan 50 kota, penyebutan pertama itu menulis lengkap Kabupaten 50 kota. Akan tapi untuk penulisan berikutnya, kalau kata yang sama masih digunakan, itu kita cukup disingkat saja menjadi KAP 50 kota. Kemudian ada nih kalimat terakhir di sini nih. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian vital gitu. Jadi kata-kata vital ini Bapak pikir agak sensitif sekali. Jadi Bapak menyarankan agar digunakan kata-kata yang memang dia itu umum digunakan pada bidang pertanian. Oke. Nah, ini tadi yang cukup menarik.
menarik. Sebenarnya Bapak inginnya tuh Saima itu konsepnya membahas di sini, seperti yang disampaikan oleh Bapak pembimbing satu tadi, bahwa rata-rata petani kakao itu di perkebunan rakyat itu bibitnya itu kan diperoleh dari bantuan pemerintah gitu. Nah, kadang karena dibantu pemerintah, karena sudah diberi, kadang petani itu tidak juga berdiskusi atau bertanya gitu. Kakao yang digunakan ini varietasnya apa atau klonnya apa itu tidak ada gitu. Makanya dia perlu dieksplorasi. Maka di sini menurut Bapak penting dipertajam, ini yang perlu lebih dieksplorasi lagi tulisan Saima itu gitu. Lebih diberikan kekuatannya sehingga nampak nanti bahwa kita tuh bukan berhubungan dengan untuk mencegah kepunahan tadi. Kakao itu kan orang gencar untuk ini. Kemudian arahnya kalau tidak salah Bapak ini kan untuk plasma nutfah ya, mencari, mana tahu nanti ada dari varian-varian yang ditemukan itu dia bisa digunakan sebagai ini ya, ketua ya untuk proses pemulihan. Kalau Bapak baca di beberapa referensi untuk karakterisasi ini tujuannya itu salah satunya ke sana gitu. Nah, kemudian ya memang harus ini juga dieksplorasi juga di lokasi itu. Apakah memang di lokasi itu seharusnya kan ketika wawancara itu bisa ditanya ke petani itu. Kalau memang di lokasi itu petani itu memang tidak tahu jenisnya apa, ya menurut Bapak itu yang lebih tepat untuk kita eksplorasi. Cuma kalau pas pada saat kita wawancara dengan mereka dan mereka sudah tahu klon yang digunakan itu apa, menurut Bapak itu tidak perlu lagi kita lakukan pengamatan di sana karena jenisnya sudah ada gitu. Oke. Kemudian ini ada lagi nih kontradiksi data. Ini ada data dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Di Setuju Limonagari itu luas lahannya itu 11.000 lebih kurang. Kemudian ada data lagi yang dirincikan. Dirincikan ada tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, tanaman rusak. Totalnya itu ada 419 gitu. Sehingga kan kontradiksi dia antara data dari Direktorat Jenderal Perkebunan dengan ini tidak tahu kan sumber datanya itu dari mana. Nah, itu jadi kedepannya mungkin untuk perhatian dari data ini pertama harus teliti dulu mencari sumber data gitu. Artinya cari sumber data yang memang dia itu sahih. Gitu. Contoh BPS. Kemudian dalam merujuk konsisten gitu. Artinya jangan ketika dalam tulisan itu jangan lagi ditampilkan sumber data lain kalau nanti akan menimbulkan permasalahan seperti ini, adanya kontradiksi data seperti ini gitu. Kan? Kemudian untuk judul tadi sudah ini Bapak sarankan tadi kan ada perubahan judul, maka tentu harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Kalau untuk perumusan masalah Bapak pikir tidak ada. Nah, manfaat karena ini sudah skripsi, otomatis tentu harus ada manfaat penelitiannya. Nah, kemudian manfaat penelitian itu dia harus sesuai dengan hasil penelitian. Harus sesuai dengan hasil penelitian kita. Artinya hasil penelitian kita ini kira-kira akan bermanfaat untuk siapa dan bagaimana bentuk atau cara dia memanfaatkan data itu. Penelitian Saima ini data yang dihasilkan nih. Ya kan? Kemudian nanti Saima publikasi dia. Misalnya dia ditulis dalam bentuk skripsi, itu kan sudah dalam bentuk publikasi juga. Tentu kalayaknya sedikit, hanya di lingkungan kampus. Atau nanti dipublikasi dalam bentuk jurnal. Nah, itu akademisi yang membaca itu akan lebih banyak. Nah, sehingga apa kira-kira manfaatnya bagi orang? Apa manfaatnya bagi akademisi, bagi peneliti, bagi stakeholder, kemudian bagi instansi terkait, misalnya dari dinas yang memang sering memberikan bantuan-bantuan ini. Kira-kira apa manfaat data Saima ini gitu? Atau bagi para pemulia, kira-kira apa manfaatnya? Jadi seperti itu arahnya ke manfaat penelitian ini. Gitu. Bapak lanjutkan, ini juga sudah dikomentar oleh Bu Wulan tadi di Tinjau Pustaka, karena dia memang belum memenuhi syarat ya untuk dikatakan satu paragraf yang baik itu. Nah, ini sangat sering sekali Bapak lihat. Saya lihat saja langsung ya. Ada ini sudah Bapak track change ini, dicoret langsung. Ini juga cara penulisan kutipan. Nah, ini at all itu kata-kata at all itu dicetak italik ya, ditulis italik. Nah, kemudian ini dia referensinya sama, sumbernya dua nih. Ini bukan mengutip jadinya, tapi ini dia menyalin. Kemudian karena dia memang dari satu referensi yang sama, dua paragraf ini ya Bapak sarankan dia digabung menjadi satu saja. Kemudian nanti ditulis di bagian akhir sumber kutipan itu. Nah, kemudian ini ada sering, karena sering menjadi bahan diskusi, maka Bapak coba untuk menyampaikan di sini. Ada tim bina karya, ya kan, tim bina karya, rujukannya. Tim bina karya ini biasanya itu ada tim, ada kelompok penulis gitu.
Nah, coba lihat di halaman biasanya itu di halaman kedua atau halaman ketiga itu di buku itu ada tuh tim penulisnya itu siapa saja gitu. Biasanya karena ditulis seperti ini tim penulis karya itu karena penulisnya banyak, makanya tidak dicantumkan semua penulis itu pada cover buku gitu. Cuman di dalam di deskripsi buku mulai dari penerbit, tahun penerbit, volume keberapa, kota penerbit, dan sebagainya itu, itu biasanya ada tim penulisnya di sana. Nah, Bapak sarankan bagusnya dilihat siapa ketua tim penulis itu siapa, maka dicantumkan dia nama, bukan 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 apa ya karya seperti ini yang dicantumkan gitu, tapi siapa yang menuliskannya. Ini sama tadi kasus dengan sebelumnya, dikutip sama pamungkas, kemudian paragraf berikutnya juga pamungkas. Ini tidak ada salahnya digabung menjadi satu paragraf saja. Nah, ini tidak konsisten ya. Nuraini, DKK, kemudian tadi ada kita menggunakan add all. Kalau kita lihat di panduan kita itu menggunakan add all, bukan DKK. Biasanya perbedaannya kalau add all untuk referensi internasional, kalau DKK ini referensinya dari Indonesia, penulis-penulis dari Indonesia, biasanya seperti itu. Cuma Bapak lihat di panduan kita secara umum kita menggunakan add all, baik untuk referensi di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini juga cara pengutipan, hati-hati. Ini cara penulisan di daftar pustaka nih, yang ada penyingkatan nama awal ya, karena yang disebutkan itu di sini kan hanya nama keluarga saja. Oke. Lihat ada beberapa kesalahan lagi. Kemudian Bapak pikir ini yang substansi. Sebenarnya menurut Bapak, pokok penelitian yang perlu ditingkatkan pengetahuan Saima itu, makanya perlu dia ditinjau pustaka sebanyak mungkin, itu adalah tentang karakterisasi ini. Karakterisasi ini apa, dilakukan untuk apa, hasilnya itu nanti untuk digunakan di mana gitu. Akan tapi karena di substansi, akan tetapi Saima itu hanya menyajikan sedikit sekali. Nah, ini hanya satu paragraf saja. Padahal ini dia sangat berhubungan sekali dengan topik penelitian dari Saima. Nah, jadi Bapak menyarankan agar dikembangkan subbab ini. Karena dia berhubungan dengan topik penelitian. Bisa dipahami ya Saima? Oke. Berikutnya kita coba pelan-pelan saja. Nah, maksudnya ini kan benar kan? Bab 3 metode penelitian. Tadi di daftar isi itu dituliskan metodologi penelitian. Oke, kemudian tempat ini hati-hati, juga ada kesalahan di sini. Tuh, menyatu dia tempat dan itu harus hati-hati. Nah, kemudian di sini kan yang disebutkan itu hanya tingkat administrasi dari kecamatan kemudian kabupaten, ya kan? Nah, Bapak menyarankan dia itu biasanya kalau untuk lokasi penelitian itu kita cantumkan dari administrasi paling rendah gitu. Misalnya nagari, ya kan? Nagari, jorong atau dusun gitu. Nanti merunut dia terus sampai ke tingkat administrasi paling tinggi. Misalnya di sini dicantumkan kabupaten 50 kota. Maka sebutkan di sini apa tadi? Nagari Tungkar, nagari Setujuh Banda Dalam, Setujuh Gadang, sebagainya itu sebutkan dia. Ya, kemudian karena dia sudah disebutkan di tempat dan waktu, maka tidak akan terjadi lagi pengulang-pengulang penyebutan yang seperti yang Saima lakukan pada bagian-bagian lain dari tulisan ini. Ya. Kemudian ini satu agak substansi. Cuman karena memang tidak bisa diulang lagi. Nih, alat yang digunakan. Tadi Bu Ulang sudah menanyakan apa definisi perbedaan antara alat dan bahan. Kalau Bapak bukan. Kamera ini. Alat yang kita gunakan itu, kita harus tahu spesifikasi alat itu apa. Kemudian nanti hasil dari dokumentasi menggunakan atau hasil analisa dari alat itu dia seperti apa gitu, piranti itu. Contoh di sini ini Saima. Kamera ini Saima. Kamera ini sangat, kalau Bapak lihat, halo Saima. Nah, Bapak lihat alat ini, kamera ini di penelitian Saima ini sangat substansi ini. Karena kan penelitian Saima itu kalau kita lihat dari data itu kan datanya kan kualitatif gitu, deskripsi gitu. Maka untuk mendeskripsikan itu nanti agar lebih valid dia, makanya orang sering mendokumentasikan. Ini berhubungan dengan hasil Saima yang sudah Bapak baca gitu. Banyak Bapak lihat mulai dari morfologi daun, morfologi buah, morfologi biji, sampai tadi morfologi bunga sudah dikomentari oleh Ibu Ulang, itu tidak jelas gitu. Contoh di daun, misalnya di daun itu nampak oleh Bapak itu daunnya itu warnanya ada yang hijau tua, ada yang hijau terang gitu. Di telahan Bapak melihat daun itu warnanya hijaunya itu terang gitu. Cuman di deskripsi penjelasan Saima menyampaikan bahwa daun itu warnanya hijau tua gitu. Kemudian ada Bapak lihat tadi pinggiran daun itu dia datar gitu. Padahal dilihat di gambar itu dia bergelombang gitu.
Makanya di sini seharusnya disebutkan spesifikasi alat yang kita gunakan ini apa gitu. Sehingga kita bisa tahu nanti kualitas dokumentasi yang dihasilkannya itu seperti apa. Ya kan? Ini meteran. Meteran apa? Apakah meteran tukang? Kan enggak mungkin kan? Kan ada tentu ada standar yang digunakan untuk penelitian. Pisau menurut Bapak karena dia terlalu sederhana enggak perlu dicantumkan di sini. GPS juga. Ya kan? GPS ini kan ada spesifikasinya agar nanti titik koordinat yang bisa ditangkapnya itu tepat gitu. Biasanya kan mahasiswa rata-rata kan menggunakan handphone saja kan. Kemudian ada tadi jangka sorong, tadi kan nggak jadi digunakan. Nah, otomatis ini kan harus dihapus saja gitu. Ada timbang analitik. Nah, ini ada timbang analitik spesifikasinya bagaimana. Timbang biasanya apa nih timbang biasa? Ya, nanti jangan sampai yang digunakan itu timbang untuk berjualan pedagang-pedagang cabai di pasar itu bagaimana caranya? Apakah memang layak itu digunakan untuk penelitian? Tentu akan karena alat itu akan berpengaruh nanti dengan data ya. Makanya harus jelas spesifikasi alat yang kita gunakan itu. Dan ini sudah terlihat di hasil penelitian SEIMA bagaimana penggunaan alat yang menurut Bapak kurang tepat, ya dia berpengaruh ke hasil. Nanti kita lihat. Nah, ini ada perbaikan beberapa narasi. Nanti SEIMA tinggal klik ini saja. Ambil accept ini. Nah, kemudian accept all. Maka semua saran Bapak itu akan, yang tanda-tanda merah ini akan hilang semua. Yang Bapak coret-coret ini dia akan hilang. Nah, kemudian nanti saran Bapak itu akan muncul semua. Ya. Atau SEIMA bisa mengoreksi nanti bertahap seperti ini. Accept, move to next. Nah, dia bertahap nanti itu. Jadi kalau saran Bapak bagusnya ini. Jadi tahu nanti bagian-bagian yang dikoreksi itu yang mana saja gitu. Pelaksanaan di sini Bapak pikir tidak perlu SEIMA. Ya. Tidak perlu. Kata pengantar ini langsung saja ke eksplorasi. Kemudian eksplorasi kita tidak perlu definisi, langsung saja bagaimana tahapan eksplorasi itu. Kemudian ada beberapa bagian lagi yang Bapak ini ya Bapak strike crouch dicoret di sini. Kemudian ada media perantara. Nah, ini Bapak yang agak ragu. Data sekunder, sumber data penelitian melalui media perantara gitu. Nah, kalau memang ada media perantara, agar dia tidak menimbulkan pertanyaan, ya tentu harus disebutkan apa media perantara yang digunakan itu apa gitu. Ya kan? Apa yang saya mau gunakan itu apa? Perantara itu kan yang membawa gitu. Nah, ya kan? Nah, ini mau diperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian karakterisasi morfologi, ini ada juga bagian karena kalimatnya tidak efektif ya. Jadi Bapak pikir lebih efektif kalau kita mulai kalimat awal itu dari pengamatan saja secara langsung. Kemudian jelaskan maksudnya. Misalnya seperti ini. Salah satu tanaman kakao dari tanaman kakao lain. Salah satu tanaman kakao dari tanaman kakao lain. Ini apa maksudnya gitu. Padahal tadi Bapak tangkap dari penjelasan SEIMA bagaimana cara melakukan pengamatan itu yang Bapak tangkap ya. Kemudian yang dari Bapak baca, dari Bapak referensi. Ini kan kita sistem itu kan semacam tracking kan. Tracking untuk mensensus gitu. Artinya SEIMA misalnya di Nagari Situjua Gadang. Di Nagari Situjua Gadang, NAIMA itu akan melakukan sensus gitu. Mengeksplorasi, dicari di jorong-jorong yang ada di Situjua Gadang itu. Di mana yang mereka ada menanam tanaman kakao. Ketika di satu jorong bertemu satu lahan. SEIMA kan akan melakukan pengamatan di sana kan? SEIMA? Iya kan? Nah, kemudian diamati, disensus dia satu-satu dilihat gitu. Ada enggak perbedaan-perbedaan morfologi di dalam tanaman-tanaman kakao yang ada di sana? Kemudian dicatat. Selesai pencatatan di sana, SEIMA akan bergerak lagi, eksplorasi lagi, sensus lagi. Ketemu satu lahan lagi kan? Nah, ketemu satu lahan lagi kan lakukan aktivitas yang sama kan? Nah, kemudian kalau di lokasi yang baru ditemukan itu, secara morfologi SEIMA melihat sama dia dengan lokasi sebelumnya, maka lokasi yang baru ini itu kan tidak digunakan sebagai sampah. Kenapa SEIMA tidak menyajikan dengan bahasa sesistematis itu? Padahal SEIMA ngerti kan? Kamu seperti itu kan? Itu dia. Nah, saran Bapak bagusnya dijelaskan seperti itu dia. Ya. Oke, kemudian ada pengamatan batang. Ini lagi, umur lebih dari 3 tahun. Kenapa Bapak coret? Karena SEIMA itu membuat interval umur 3 sampai 4 tahun. Karena ini sudah kita teliti, tentu SEIMA sudah punya data gitu. Umur yang diamati di lapangan itu berapa gitu. Jadi tuliskan saja memang data sesuai dengan umur yang sesuai dengan umur tanaman yang diamati di lapangan gitu. Kemudian ini lagi yang Bapak agak khawatir ini. SEIMA melakukan pengamatan batang, tapi Bapak tidak dapat informasi batang mana yang diamati gitu.
Ya kan? Karena sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Kadang Bapak lihat kakao itu batangnya ada lumut di sana. Ya kan? Kemudian batang bagian mana yang diamati itu gitu. Ya kan? Agar nanti seragam gitu. Untuk semua tanaman yang akan diamati itu, bagian batang yang diamati itu sama gitu. Contoh misalnya diamati bagian batang itu ketinggian 15 cm atau 20 cm dari permukaan tanah gitu. Nah, maka seragam nanti kita pengamatan semua di sana gitu. Jadi jangan sampai nanti karena dia berbeda warna, ada yang warnanya hitam, ada coklat agak cerah, itu karena ada lumut, nah nanti dikatakan dia berbeda secara morfologi. Ya kan? Nah, ini perlu lebih disajikan dia gitu. Pada ketinggian berapa dia mati. Kemudian dia dibersihkan gitu. Dibersihkan itu sampai batas mana dia itu dibersihkan. Jadi ngapa dibersihkan, dikikis sampai habis nanti dia warna kulitnya itu. Yang seharusnya dia warna gelap karena dibersihkan terang dia jadinya kan. Nah, ini perlu informasi-informasi itu harus mendetail dia di sini. Kemudian ada bentuk daun apa? Ah, ini sudah Bapak paham ini. Bapak sudah baca buku Wheatbox tuh ya. Tapi sebenarnya Bapak menyarankan kalau bisa Wheatbook itu ditampilkan di sini gitu. Bentuk-bentuk daun itu seperti apa. Kan ada 4 kalau tidak salah kan. Kemudian pinggirnya itu seperti apa. Kalau di Saima Bapak lihat, Saima itu kan menampilkannya itu di lampiran kan. Nah, kalau Bapak lebih menyarankan di metode ini. Tapi jangan di copy semua. Artinya gambarnya saja yang ditempatkan di sini. Jadi ketika orang baca, orang tahu oh ini bentuk daun. Jadi nanti kita akan menyesuaikan gitu. Dari 4 bentuk daun standar itu di lapangan itu seperti apa yang kita temukan kan seperti itu kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini Bapak agak sulit sekali untuk ya karena dia penelitiannya ini kualitatif kan. Indikator warna ini. Indikator warna ini tadi sudah ditanyakan juga oleh Bu Bulan kalau tidak salah kan? Saima? Ya, ya tadi kan juga sudah ditanya Bu Ulan masalah indikator warna ini, warna daun ini. Nah, tadi kan dikatakan di ini kan, di apa? Adanya di apa? Di lampiran ya. Nah, buah juga ada Bapak lihat di lampiran. Nah, ini dia. Kemudian pengamatan permukaan. Permukaan itu yang Bapak agak ragu permukaan itu seperti apa karena dia memang kalau untuk apa ya? Kualitatif ini dia memang sangat ini deh datanya itu. Bagaimana otomatis tentu untuk mengamati permukaan tekstur permukaan daun itu tentu hanya Saima saja yang bisa mendefinisikan itu atau menyampaikan karena Saima yang meraba-raba permukaan apa dia kasar bergelombang sebagainya itu. Nah, ini seharusnya ini harus ada standarnya gitu. Bentuk permukaan daun kakao itu dia seperti apa gitu. Nah, ini tepi daun juga tepi daun. Cuman Bapak lihat di bawah ada. Makanya agar tidak timbul pertanyaan seperti itu, maka Bapak sarankan bagusnya foto-fotonya itu ditampilkan di metode ini. Gitu. Oke, kemudian ini sudah. Ini buku yang kita rujuk ya untuk melakukan karakterisasi buku UPOV ini. Alhamdulillah Pak juga sudah baca. Sudah dapat. Nah, kemudian ini lagi. Tidak perlu penelitian berulang-ulang seperti ini, tidak perlu. Ini kan di sini kan sudah disebutkan. Maka berikutnya tidak perlu lagi. Oke. Bapak menjalankan bagus kayaknya ini ya, mana dia tadi? Tipe buah. Ditampilkan tipe-tipe buah yang ada di QuickBook itu seperti apa, tampilkan di sini. Gambar permukaan itu seperti apa, sehingga orang bisa lihat langsung. Nah, ini ada pengambilan data tambahan. Tadi Bapak dengar tadi ada juga penjelasan dari Bapak Pemimpin. Bapak pikir ini tidak perlu ini, karena dia sebelumnya sudah jelaskan, sudah disebutkan pada subbab sebelumnya. Ya kan akan melakukan wawancara itu, kemudian data diambil dari dinas itu sudah ada dijelaskan sebelumnya. Dia tidak perlu lagi di sini, jadi dihapus saja. Analisa data tadi sudah ditanyakan oleh Bu Wulan. Menurut Bapak ini kan analisa data ada persamaan, ada rumus. Ini harus dicari yang punya rumus ini siapa ini? Tahu Saima? Halo? Nah, ya, rumus ini siapa yang punya ini? Di mana diambil gitu? Ya, harusnya dicantumkan ya, cari referensinya. Oke, analisa kemirikan pakai dendrogram, pakai aplikasi ya. Tidak ada masalah. Kita masuk ke hasil sedikit. Kan sudah banyak di bulan tadi. Nah, ini dia. Pertama di deskripsi lokasi. Di sini ada dicantumkan titik koordinat kabupaten 50 kota. Ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi kita hapus saja. Karena kalau akan dicantumkan koordinat, ya mungkin menurut Bapak yang lebih tepat itu Kecamatan Sudolemo Nagari. Cuman yang lebih tepatnya lagi itu memang koordinat nagari-nagari di mana kita melakukan pengamatan. Dan itu sudah dicantumkan. Makanya di sini Bapak meminta untuk
dihapus saja. Oke. Kemudian ini ada beberapa informasi-informasi lagi yang dia itu sama sekali tidak berhubungan dengan penelitian Saimah. Hanya informasi administrasi saja. Sebenarnya kalau untuk deskripsi lokasi penelitian, Bapak itu lebih menyarankan komponen lingkungan atau fisik yang diduga nanti akan mempengaruhi fonetik tanaman. Menurut Bapak itu lebih bagus lagi. Misalnya suhu, curah hujan, ya kan, intensitas cahaya. Yang kita khawatirkan nanti yang kita duga dia itu akan mempengaruhi fenotip gitu. Ya kan, sehingga terbentuk misalnya ya, oke lah, kita berandai-andai saja misalnya terbentuk spesies baru gitu karena ada cekaman-cekaman faktor fisik tertentu di lokasi tersebut gitu. Menurut Bapak itu yang lebih, artinya memang yang kita duga dia akan mempengaruhi tanaman kakao di lokasi yang kita teliti gitu. Ini kan hanya informasi-informasi administratif saja yang Bapak lihat tidak terlalu banyak hubungannya dengan penelitian yang Saimah lakukan. Oke, kita lanjut Saimah. Di hasil yang kedua ini ada eksplorasi tanaman kakao. Ini judul pertama. Bapak menyatakan ini dihapus saja. Eksplorasi tanaman kakao ini apa? Ini kan metode tadi dia. Kalau Bapak lihat di hasil yang Saimah sajikan, ini kan data tentang jumlah varian kan? Nah, makanya menurut Bapak, judul subbab ini paling tepat itu adalah varian tanaman kakao di Kecamatan Situjua Limonagari. Nah, maka orang bisa, oh, apa saja varian? Nah, ternyata ini dia. Di Situjua Gadang, di Situjua Banda Dalam, di Situjua Batul, kemudian di Situjua Tungka. Tungka ini tungkar, ini pakai R satu lagi. Ini koreksi ya. Tungkar. Nah, kemudian ini kita sudah punya data, tetapi tidak diapa-apakan data itu, tidak dibahas dia, gitu. Sehingga dia mentah saja di kelihatannya gitu. Seharusnya ini kan kita bahas gitu. Di Banda Dalam kita temukan 2 varian, di Tujuh Batu kita dapat 2, di Tungkar juga dapat 2. Kenapa di Tujuh Gadang kok kita dapat 4 gitu? Dibahas di sini. Apa kira-kira faktor yang mengakibatkan kenapa jumlah varian yang kita temukan itu lebih banyak di Tujuh Gadang dibandingkan dengan lokasi penelitian yang lain. Ya, saya dan Bapak lihat memang di saat ini di tulisan saya ini di bab 4 ini di hasil pembahasan lebih kepada menyajikan hasil gitu. Masih sangat sedikit sekali, masih dangkal sekali Bapak lihat pembahasannya. Ini mohon untuk jadi perhatian lagi untuk Saimah. Kemudian ini ada pengulangan lagi titik koordinat, ini dihapus saja. Nah, ini cukup banyak. Kalau kita lanjutkan ini nanti akan memakan cukup banyak waktu, padahal kita tadi sudah start dari jam 9. Nah, jadi untuk ada beberapa saran Bapak itu hampir sama dia nanti saran-saran Bapak berikutnya. Jadi Saimah bisa baca sendiri. Kalau ragu nanti semoga diizinkan oleh pembimbingnya untuk diskusi lanjut dengan Bapak. Ya, cuman satu ini terakhir Saimah, ini penting soalnya. Ini dia. Ini berhubungan dengan alat tadi. Ya kan? Bapak ingin buktikan ke Saimah bahwa alat yang digunakan itu akan mempengaruhi hasilnya gitu. Ini contohnya. Gambar SG2 ini. Kita lihat hasil karakterisasi. Ini fotonya kan, Saimah? Nah, kemudian kalau kita baca, ini kan deskripsi bukan keterangan sebenarnya. Deskripsi dari gambar ini apa? Bapak baca di sini, tepi daun itu katanya rata gitu. Cuma kalau Bapak lihat ini, Bapak punya 2 kacamata, ini Bapak amati, ini permukaannya itu bergelombang Saimah nih. Kenapa gelombangnya kan? Itu dia Saimah. Ya kan? Nah, dan itu banyak Bapak lihat. Nah, ini juga berbentuk hati, lingkungan ke dalam pada pangkal daun tidak terlihat. Bentuk hati itu kan di sini kan Saimah? Saimah lihat kursor Bapak ini. Nah, ini kan di sini kan? Di dekat tangkai ini kan? Daun itu kan dia nanti melengkung ke dalam ini, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat dari foto ini, tak ada nampak. Nggak ada dia nampak gitu. Mana bagian yang melengkung itu? Sehingga Bapak berharap untuk penyajian gambar ini, dia itu kalau bisa ditampilkan per bagian yang kita amati gitu. Contoh, kita mengamati secara keseluruhan daun. Kemudian kita mengamati pinggir daun. Ya, di foto pinggir daun yang datar itu dia seperti apa? Didokumentasikan dia satu foto gitu. Kemudian foto apa lagi? Tangkai ini. Data dia. Nah, kita foto juga satu tangkai ini. Kemudian ujung dia runcing, difoto juga satu ujung ini. Kemudian dia dibuat dalam satu frame gitu. Nah, sehingga orang betul-betul bisa melihat gitu. Ada daun utuh, kemudian ada spesifik dari masing-masing morfologi daun itu. Gitu. Sehingga betul-betul nampak dia perbedaan karakteristik morfologi dari daun tersebut gitu. Dari satu varian ke varian-varian yang lain. Gitu.
Nah, ini contohnya gambar 4 ini. Kalau Bapak melihat di sini warnanya itu hijaunya itu cerah gitu. Lebih terang hijaunya itu. Saimah mengatakan di sini dia hijaunya tua. Itu makanya tadi Bapak menyarankan perlu diperhatikan spesifiknya. Kemudian Bu Ulan juga tadi, bunga itu tidak terlihat sama sekali. Coba kita lihat ke bunga sebentar. Bagaimana kita melihat bentuk bunga seperti ini? Ini entah bunga kakao entah enggak ini, ya kan? Nah, seharusnya di betul-betul karena Bapak pikir ada sebelumnya mahasiswa juga peneliti, mahasiswa Bapak juga ada Ria Fitra Utama. Nah, itu bisa dilihat betul utuh gitu, di foto secara utuh bunga itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, nanti di foto bagian bunga itu. Jadi betul kalau dianya itu berwarna putih, dudukannya itu bagaimana, sehingga nanti betul-betul berbeda antara satu varian bunga itu dengan varian-varian yang lain. Kalau ini tidak ada. Kalau Bapak lihat secara dari dokumentasi ini sama saja semua. Nah, itu sama semua. Tidak ada yang bagaimana cara melihatnya, ya kan? Nah, kalau diulang tentu tidak mungkin lagi. Tentu Bapak berharap Saima punya dokumentasi lain untuk memperbaiki tampilan data seperti ini. Oke, itu saja dari Bapak Saima. Kalau lanjutnya kita masih terlalu banyak sebenarnya. Saima silakan dikoreksi sendiri. Bapak sudah hampir 31 menit. Oke, terima kasih Ibu Bapak pembimbing 1, Ibu pembimbing 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Saima.